Pak Sodri dikenal sebagai kuli bangunan yang tangguh dan rajin. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia masih sering diandalkan untuk berbagai proyek konstruksi. Suatu pagi, saat sedang duduk di warung kopi bersama dua rekannya, Aris dan Tono, seorang pria asing datang menghampiri mereka. Pakaiannya rapi, tetapi ada sesuatu yang aneh pada caranya tersenyum, seolah terlalu sempurna untuk terlihat alami. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Rano, seorang kontraktor yang membutuhkan tenaga untuk merenovasi sebuah rumah di desa terpencil. Bayarannya cukup besar, bahkan lebih tinggi dari rata-rata proyek yang biasa mereka ambil. Awalnya Pak Sodri merasa sedikit ragu, tapi Aris dan Tono yang sedang butuh uang langsung menyetujui tawaran itu. Mereka menunjuk Pak Sodri agar ikut serta. "Pak, proyek ini gampang, nggak ada salahnya dicoba. Lagian bayaran segini, mana ada lagi yang nawarin," kata Aris penuh semangat. Akhirnya dengan setengah hati, Pak Sodri setuju. Pekerjaan dimulai esok hari, dan Pak Rano memberi mereka alamat lengkap rumah yang dimaksud. Namun, begitu pria itu pergi, Pak Sodri merasa udara di sekeliling mereka jadi lebih dingin dari biasanya. Keesokan harinya mereka bertiga berangkat pagi-pagi dengan mobil pick-up sewaan, membawa peralatan kerja dan bekal secukupnya. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu hampir 4 jam. Jalanan yang mereka lewati semakin sepi dengan pepohonan yang lebat di kanan kiri jalan. Tak ada sinyal ponsel, dan satu-satunya tanda kehidupan hanyalah burung gagak yang berterbangan di atas kepala mereka. Ketika mereka tiba di lokasi, rumah yang akan direnovasi berdiri megah, tetapi sudah termakan usia. Bangunan tua itu berlapis lumut dengan jendela-jendela besar yang terlihat seperti mata gelap mengawasi mereka. Halaman rumah dipenuhi daun-daun kering yang berguguran. Tidak ada tetangga di sekitar, hanya hutan yang mengelilinginya. "Wah, tempatnya agak ngeri ya," celetuk Tono mencoba menghidupkan suasana. "Ah, cuma rumah tua, Ton. Jangan sok penakut," balas Aris sambil tertawa kecil. Namun, Pak Sodri tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang merayap di benaknya. Rasanya, rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak lama. Rumah itu terlihat biasa saja jika dilihat sepintas. Sebuah bangunan tua dengan struktur kayu yang lapuk di beberapa bagian. Tugas mereka adalah mengganti kerangka kayu dengan yang baru dan memperbaiki dinding-dinding yang retak. Namun, tak butuh waktu lama sebelum hal-hal aneh mulai terjadi. Saat Aris memotong papan kayu untuk kerangka, ia menyadari bahwa gergaji yang digunakannya tetap tajam meski sudah dipakai berulang kali tanpa diasah. "Pak, ini kayu macam apa ya? Kok gampang banget dipotong?" tanyanya sambil menunjukkan kayu yang terbelah sempurna. Pak Sodri hanya mengangkat bahu, merasa itu bukan masalah besar. Sementara itu, Tono sibuk mencampur semen di ember besar. Namun, tak peduli seberapa banyak ia menggunakannya, campuran tersebut tidak pernah berkurang. "Ini aneh, Pak. Semennya kayak nggak habis-habis," gumamnya sambil mengernyitkan dahi. "Bagus dong, hemat bahan," jawab Aris, mencoba bercanda untuk mengurangi suasana tegang. Tapi dalam hatinya, ia juga merasa tidak nyaman. Siang itu berlalu tanpa insiden besar, tetapi suasana di rumah itu terasa semakin berat. Udara yang awalnya segar mendadak menjadi lembab, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Pak Sodri merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik jendela-jendela besar yang berdebu. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Saat senja tiba, mereka memutuskan untuk istirahat. Pak Sodri menyarankan agar mereka bermalam di rumah kecil yang terletak di halaman belakang, karena terlalu jauh jika harus pulang pergi setiap hari. Rumah kecil itu lebih bersih dibandingkan rumah utama, meskipun tetap saja terasa dingin dan sunyi. Malam pun tiba, mereka bertiga duduk di ruang tengah, berbincang sambil menikmati nasi bungkus yang mereka bawa. Aris, yang terkenal paling cerewet, mendadak terdiam dan memandang keluar jendela. "Ada apa, Riz?" tanya Tono sambil menoleh.
Aku kayak dengar langkah kaki di luar, jawab Aris pelan. Pak Sodri dan Tono ikut mendengarkan, tetapi tidak ada suara apapun. Mereka memutuskan untuk mengecek keluar bersama-sama. Dengan senter di tangan, mereka melangkah pelan menuju halaman. Pohon-pohon besar di sekitar rumah bergoyang tertiup angin, menciptakan suasana berdesir yang mencekam. Namun, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Hanya daun-daun kering yang berserakan di tanah. Mungkin cuma tikus hutan, kata Pak Sodri. Meski dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Mereka pun kembali ke dalam rumah kecil dan berusaha tidur. Tapi malam itu, tidur mereka tidak tenang. Suara langkah kaki terdengar lagi, lebih jelas dan lebih berat. Seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah kecil mereka. Pak Sodri mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hewan liar. Tetapi keringat dingin terus mengalir di dahinya. Ia tahu malam itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pagi berikutnya, suasana sekitar rumah masih terasa ganjil. Matahari bersinar redup di balik awan tebal, menciptakan bayangan panjang yang terasa mengintimidasi. Pak Sodri, Aris, dan Tono berusaha melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Meskipun malam sebelumnya meninggalkan perasaan tidak nyaman, saat mereka sibuk membongkar kerangka kayu lama di salah satu ruangan, terdengar suara seseorang berdehem di belakang mereka. Ketiganya menoleh serempak. Di pintu ruangan, berdiri seorang pria tua dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput. Pakaiannya bersih dan sederhana, kemeja putih lusuh serta sarung biru. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Namun matanya tajam seperti sedang mengawasi sesuatu yang tak kasat mata. "Selamat pagi," sapa pria itu dengan nada yang tenang, hampir terlalu tenang. Pak Sodri, sebagai yang paling tua, maju lebih dekat dan membalas sapaannya. "Pagi, Pak. Bisa kami bantu?" tanyanya sopan, meski hatinya waspada. Pria itu tersenyum kecil, tetapi senyumnya tampak ganjil, terlalu lebar dan tidak alami. "Saya pemilik rumah ini. Terima kasih sudah mau membantu memperbaikinya," ucapnya dengan suara berat yang bergema di ruangan sempit itu. Aris dan Tono saling pandang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pria itu tidak memperkenalkan diri, dan ia muncul begitu saja tanpa suara dari jalan setapak atau kendaraan. "Maaf Pak, Anda tinggal di mana? Kami tidak melihat siapa-siapa di sekitar sini," tanya Aris mencoba bersikap ramah. Pria itu mengabaikan pertanyaan Aris dan malah menatap langsung ke mata Pak Sodri. "Pastikan pekerjaannya selesai sesuai waktu. Rumah ini sudah terlalu lama menunggu," katanya sebelum berbalik dan melangkah pergi. Tanpa berpikir panjang, Tono mengejarnya ke halaman. "Pak, tunggu!" serunya. Namun, begitu Tono keluar, pria tua itu sudah tidak terlihat lagi. Ia seperti menghilang begitu saja di antara pohon-pohon lebat di sekitar rumah. "Dia orang mana sih?" gumam Tono kebingungan. Pak Sodri dan Aris bergabung di halaman, mencoba mencari jejak pria itu. Tetapi tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan orang lain selain mereka bertiga. Tanah di sekitar rumah yang becek karena hujan beberapa hari lalu tidak menunjukkan jejak langkah apapun. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin dia penduduk lokal yang cuma lewat," kata Pak Sodri mencoba menenangkan mereka, meski hatinya sendiri tidak tenang. Namun, saat mereka kembali bekerja, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Aris bersikeras bahwa pria itu muncul tiba-tiba, tanpa suara atau langkah kaki. Ia juga merasa tatapan pria itu seolah menembus langsung ke dalam pikirannya, seperti sedang membaca sesuatu yang tersembunyi. Pak Sodri memilih diam, tetapi bayangan pria itu terus bermain di benaknya. Ia merasa kedatangan pria itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan peringatan yang tidak mereka pahami. Malam harinya, saat mereka berkumpul di rumah kecil untuk beristirahat, suasana menjadi lebih mencekam. Di luar, angin berembus kencang.
membuat ranting pohon-pohon besar di sekitar rumah berdiri. Pak Sodri berusaha tidur, tetapi di antara kantuknya, ia mendengar suara lirih yang nyaris seperti bisikan. Cepat selesaikan, sebelum semuanya terlambat. Ia membuka mata, mencoba mencari asal suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan, hanya angin yang terus berhembus di luar, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pak Sodri tahu kehadiran pria tua itu bukanlah hal biasa, dan ia yakin hari-hari ke depan akan semakin berat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Meski angin telah reda, suasana tetap mencekam. Pak Sodri, Aris, dan Tono berusaha tidur, tetapi rasa gelisah membuat mereka hanya terbaring sambil memandangi langit-langit rumah kecil tempat mereka menginap. Pak Sodri memutuskan untuk mengabaikan firasat buruknya, berpikir mungkin semua hanya akibat lelah bekerja. Namun, keanehan terus berlanjut keesokan harinya. Ketika mereka tiba di rumah utama, pintu depan yang sebelumnya mereka biarkan setengah terbuka, kini tertutup rapat. Pak Sodri mencoba membukanya, dan pintu itu terbuka dengan mudah tanpa suara, seolah-olah seseorang baru saja melumasinya. Mungkin angin malam tadi, ujar Tono mencoba menenangkan dirinya sendiri. Meski ia tahu jawabannya tidak masuk akal, mereka melanjutkan pekerjaan itu. Mereka melanjutkan pekerjaan di ruang tengah, membongkar dinding yang sudah mulai retak. Saat sedang bekerja, Aris merasa ada sesuatu yang ganjil. "Pak, coba lihat keluar deh," katanya sambil menunjuk ke jendela besar di belakang mereka. Pak Sodri mengintip, dan ia melihat hal yang aneh. Di luar, cahaya terang seperti lampu berkelap-kelip terlihat dari arah hutan di belakang rumah. Itu nampak seperti cahaya lampion, namun tidak ada suara apapun. Tidak ada musik, tidak ada langkah kaki, hanya kesunyian yang aneh. "Mungkin ada acara penduduk lokal," ucap Aris dengan nada ragu. "Mana mungkin, Riz? Tadi malam kita nggak lihat satu orang pun di sekitar sini," balas Tono. Pak Sodri memilih tidak berkomentar, tetapi firasat buruknya semakin kuat. Ia meminta mereka kembali bekerja agar fokus mereka teralihkan. Namun, tanda-tanda dari alam lain semakin nyata saat malam tiba. Setelah menyelesaikan pekerjaan untuk hari itu, mereka kembali ke rumah kecil untuk makan malam dan beristirahat. Saat itu, sekitar pukul 9 malam, Aris mendengar suara ramai seperti pesta di kejauhan. Terdengar suara tawa, dentingan gelas, dan obrolan ramai, tetapi semuanya terdengar seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Terlalu jauh untuk ukuran rumah terpencil seperti itu. "Kalian dengar nggak?" tanya Aris sambil menoleh ke Pak Sodri dan Tono. Pak Sodri mengangguk. Wajahnya tegang, ia menoleh ke arah Tono yang tampak lebih pucat dari biasanya. Mungkin itu suara penduduk desa. Tono mencoba menebak, tetapi nada bicaranya tidak yakin. "Penduduk apa? Desa ini kan kosong," balas Pak Sodri cepat. Aris penasaran membuka jendela kecil untuk mengintip keluar. Di kejauhan, dari arah rumah utama, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Cahaya lampion yang mereka lihat di siang hari kini lebih terang, bergoyang-goyang seolah ada orang yang membawanya. Namun, ia tidak melihat sosok manusia. Ketika Aris memanggil Pak Sodri dan Tono untuk ikut melihat, cahaya itu mendadak padam, dan suara ramai lenyap seketika. Hanya ada keheningan, ditingkahi oleh suara jangkrik dari hutan di sekitar mereka. Pak Sodri menutup jendela dan mengunci pintu dengan cepat. "Kita jangan keluar malam ini. Apapun yang terjadi, tetap di dalam," katanya dengan nada tegas. Ketiganya setuju, tetapi malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Di tengah keheningan, mereka mendengar langkah kaki berat mengitari rumah kecil mereka. Langkah itu tidak tergesa-gesa, namun seolah disengaja, seperti ingin memastikan bahwa mereka tahu sedang diawasi.
Pak Sodri duduk di sudut ruangan dengan menggenggam palu besar, sementara Aris dan Tono hanya bisa mematung di tempat tidur mereka. Tak ada yang berani bicara, apalagi keluar untuk memastikan apa yang ada di luar. Langkah kaki itu akhirnya berhenti menjelang dini hari. Namun, rasa takut tetap melekat. Mereka tahu apa yang mereka dengar bukanlah milik manusia. Sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap sedang mengintai mereka. Dan mereka baru mulai menyadarinya. Meskipun langkah kaki telah berhenti, ketiganya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tubuh mereka berbaring, tetapi pikiran terus dihantui bayangan suara dan cahaya misterius dari malam sebelumnya. Pak Sobri memejamkan mata, mencoba merilekskan diri, hingga akhirnya rasa kantuk perlahan menyeretnya ke dalam mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah yang sedang mereka renovasi, tetapi suasana berbeda. Rumah itu nampak seperti baru, dengan dinding-dinding kokoh yang bercahaya di bawah langit kelabu. Namun ada yang janggal. Suasana di sekeliling terasa hampa, tidak ada suara burung, angin, atau bahkan langkahnya sendiri. Di dalam rumah, ia melihat dirinya dan kedua rekannya sedang bekerja. Mereka bertiga tampak sibuk membangun sesuatu, tetapi kali ini bukan kerangka kayu atau dinding latar yang mereka pasang. Yang mereka bangun nampak seperti sebuah altar besar dari batu hitam, dengan ukiran aneh di permukaannya. Pak Sodri ingin berteriak, ingin menghentikan mereka, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Saat ia memandang lebih dekat, ia menyadari bahwa ada sosok lain di dalam ruangan. Makhluk-makhluk asing berwujud manusia, tetapi dengan wajah yang tidak utuh, mata yang terlalu besar, mulut yang melengkung aneh, dan kulit pucat yang seperti lilin. Mereka berdiri melingkar altar sambil memperhatikan ketiganya bekerja. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu menoleh ke arah Pak Sodri. Meskipun ia yakin dirinya hanya seorang pengamat di dalam mimpi ini, sosok itu menyeringai lebar, lalu mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Suara langkahnya menggema seperti palu yang menghantam besi. Saat sosok itu hampir menyentuh wajahnya, Pak Sodri terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Ia melirik ke sekeliling ruangan kecil itu, memastikan dirinya masih di dunia nyata. Namun, apa yang baru saja dialaminya terlalu nyata untuk dianggap sekadar mimpi. "Pak, tadi saya mimpi aneh." Suara Aris terdengar dari sudut lain ruangan. Ia duduk sambil memeluk lututnya, wajahnya pucat pasi. "Sama," sahut Tono dari tempat tidur sebelahnya. "Tapi kayaknya itu bukan mimpi biasa." Pak Sodri menatap mereka bergantian, merasa ngeri. "Apa yang kalian lihat?" tanyanya. "Saya lihat kita lagi kerja, tapi bukan bangun rumah. Kita lagi bikin semacam altar atau semacamnya. Di situ banyak makhluk yang ngeliatin kita," jawab Aris dengan suara bergetar. Tono mengangguk, matanya membelalak. "Saya juga lihat itu, Pak. Rasanya kayak kita dipaksa ngerjain sesuatu buat mereka. Dan ada satu dari mereka yang..." Tono tidak melanjutkan kata-katanya, hanya menelan ludah sambil memegang dadanya. Pak Sodri merinding. Mimpi mereka terlalu serupa untuk dianggap kebetulan. Apalagi sosok yang mendekatinya dalam mimpinya tadi masih terbayang jelas di pikirannya. Pagi itu, suasana hati ketiganya suram. Mereka tidak membicarakan mimpi itu lagi. Tetapi kegelisahan terlihat jelas di wajah masing-masing. Pak Sodri mencoba memimpin dengan terus mengalihkan perhatian mereka ke pekerjaan. Tetapi semuanya terasa berbeda. Setiap kali memegang alat atau memasang bahan bangunan, ia merasa seperti seseorang mengawasi dari balik bayangan rumah itu. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk berhenti lebih awal dan kembali ke rumah kecil. Kali ini, Pak Sodri membawa palu besar dan menyimpannya di dekat pintu, berjaga-jaga jika ada hal yang aneh kembali terjadi. Namun, malam itu lebih tenang dari biasanya, terlalu tenang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan mutlak yang semakin mencekam. Di tengah kesunyian itu,
bisikan lirih mulai terdengar. Suara itu tidak jelas, seperti datang dari tempat yang jauh, tetapi satu kata terus berulang dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Kata itu terdengar seram dan penuh tekanan, seolah sedang memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Ketiganya saling pandang tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu, apapun yang sedang terjadi, ini bukan sekadar mimpi buruk biasa. Mereka sudah terseret lebih jauh ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Keesokan paginya, suasana semakin tegang di antara Pak Sodri, Aris, dan Tono. Mereka bekerja dalam diam, hanya berbicara jika benar-benar diperlukan. Setiap bunyi palu atau gergaji terdengar, seperti gema yang mengganggu kesunyian rumah itu. Mata mereka sesekali melirik ke arah bayangan-bayangan di sudut ruangan, seolah takut sesuatu akan muncul dari sana. Saat tengah hari, suara roda gerobak terdengar mendekat. Seorang pedagang keliling muncul di jalan depan rumah, membawa sayur dan buah-buahan segar di gerobaknya. Aris, yang biasanya paling cerewet, langsung menghentikan pekerjaannya dan bergegas keluar. Ia butuh alasan untuk meninggalkan rumah itu, walau hanya sebentar. Tony dan Pak Sodri mengikutinya, berharap keberadaan orang lain bisa memberikan sedikit rasa normal. "Pak, beli sayur, sekalian ngobrol ya," sapa Aris dengan senyum lebar, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Pedagang tua itu mengangguk, tetapi raut wajahnya berubah. Begitu matanya melihat rumah yang sedang direnovasi, wajahnya mengeras dan ia terlihat seperti ingin segera pergi. "Kalian kerja di rumah itu?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya pelan namun terdengar jelas. "Iya Pak, kenapa memangnya?" jawab Aris sambil mengangkat alis. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala dan membisikkan sesuatu yang membuat mereka bertiga bergidik. "Kalian bekerja di tempat yang salah." Pak Sodri mendekat, mencoba bertanya lebih lanjut. "Apa maksudnya Pak? Ini cuma rumah tua kan? Kami cuma diperintah untuk merenovasi." Pria tua itu menatap Pak Sodri lama, matanya seperti menimbang apakah ia harus bicara atau tidak. Akhirnya, dengan suara pelan dan sedikit gemetar, ia berkata, "Rumah itu pernah jadi tempat kejadian buruk bertahun-tahun lalu. Warga desa nggak pernah mau mendekat. Sudah lama kami biarkan begitu saja, sampai kalian datang dan mulai membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur." Aris, yang mulai merasa tidak nyaman, mencoba memotong. "Maksud Bapak apa? Kami cuma kerja, nggak ada hubungannya sama urusan lain." Namun, pria itu hanya menggeleng sambil melirik ke arah rumah, seolah takut sesuatu dari sana sedang mendengar. "Hati-hati dengan apa yang kalian bangun. Terkadang bukan rumah yang diperbaiki. Terkadang itu adalah sesuatu yang lain." Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, pria itu mendorong gerobaknya dan pergi begitu saja, meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan dan ketakutan. Setelah kembali ke rumah kecil mereka, suasana semakin tegang. Tono yang biasanya cuek mulai mengeluh. "Ini udah gak masuk akal Pak. Kita kerja di tempat kayak gini, gak ada orang kecuali kita. Terus sekarang ada orang bilang rumah ini ada sejarah kelam. Saya gak mau lanjut." Aris setuju. "Iya Pak, kalau begini terus gak ada yang sehat. Tiap malam kita diganggu. Tiap hari ada aja yang bikin bulu kuduk berdiri." Namun Pak Sodri mencoba menenangkan mereka. "Sabar, kita cuma perlu kerja sampai selesai, baru pergi. Kalau kita berhenti sekarang, gimana bayaran kita?" Meski ia sendiri merasa takut, Pak Sodri tahu mereka tidak bisa meninggalkan proyek itu begitu saja. Saat malam tiba, kata-kata pedagang tua tadi terus terngiang di kepala mereka. Rumah kecil yang biasanya memberikan rasa aman, kini merasa lebih sempit, lebih gelap, dan malam itu, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Mereka bertiga berusaha tidak mempedulikannya, tetapi bisikan itu terdengar di dalam kepala mereka, memaksa mereka mendengar. "Bangun,
bangun untuk kami." Aris mulai menangis pelan. Tubuhnya gemetar. Tono memeluk lututnya di sudut ruangan. Mulutnya komat kamit membaca doa. Pak Sodri yang biasanya paling tenang, kali ini benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka tahu pekerjaan ini bukan sekadar merenovasi rumah. Mereka telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Dan mereka tidak yakin apakah mereka bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Pagi itu, wajah Pak Sodri, Aris, dan Tono tampak letih. Mereka tidak tidur semalaman, dihantui oleh bisikan dan ketegangan yang terus meningkat. Namun pekerjaan harus dilanjutkan. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka kembali ke rumah utama. Hari itu keanehan semakin terasa. Ketika mereka masuk, ruangan yang kemarin sudah dibersihkan, penuh dengan daun kering dan debu, seolah tidak pernah disentuh. Tidak hanya itu, kayu yang mereka potong dan susun rapi tampak kembali seperti semula, belum disentuh sama sekali. Apa-apaan ini? Gerutu Aris, suaranya terdengar marah bercampur takut. Pak Sodri mencoba tetap tenang. Mungkin angin sawah, daun masuk. Kita bersihkan lagi, lalu lanjut kerja. Saat mereka mulai bekerja, suasana terasa semakin berat. Pak Sodri merasa seolah ada yang memperhatikan dari setiap sudut ruangan. Aris berkali-kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Sementara Tono, yang biasanya cerewet, bekerja dalam diam sambil sesekali memancing kosong, sambil sesekali memandang kosong ke arah dinding. Di tengah pekerjaan, Tono tiba-tiba menjatuhkan alatnya. Ia berdiri kaku, menatap sesuatu di sudut ruangan. "Pak, lihat itu," serunya. Tangannya gemetar sambil menunjuk. Pak Sodri dan Aris menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Sudut ruangan itu kosong, hanya tumpukan kayu dan debu. "Ada perempuan di situ tadi, rambutnya panjang." Tono terdengar panik, matanya terus terpaku ke sudut itu. "Dia cuma berdiri di sana, ngeliatin kita." Aris mendekati Tono dan menepuk bahunya. "Tenang Ton, gak ada siapa-siapa." Namun dalam hati Aris pun merasa ngeri. Ia tidak ingin mengaku, tetapi ia sendiri sempat merasa seperti ada sosok yang mengawasi mereka. Saat siang berganti sore, keanehan semakin menjadi. Alat-alat yang mereka gunakan terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali. Bahan bangunan yang mereka susun selalu berubah posisi ketika mereka lengah. Bahkan suara-suara aneh seperti langkah kaki dan bisikan terdengar lebih sering. Kali ini seolah berasal dari dalam dinding. Ketika hari mulai gelap, Pak Sodri akhirnya menyerah. "Kita berhenti dulu. Besok pagi kita coba selesaikan secepat mungkin." Saat mereka keluar dari rumah, jalan menuju rumah kecil di belakang terasa berbeda. Pepohonan di sekitar rumah utama tampak lebih rapat, dan tanah di sekitar mereka terasa lebih lembek, seperti lumpur. Udara dingin yang menyesakkan dada menyelimuti mereka, membuat langkah mereka semakin berat. Ketika akhirnya mereka sampai di rumah kecil, suasana sudah berubah drastis. Rumah itu kini terlihat lebih tua dan rapuh, seolah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. "Ini gak mungkin," bisik Aris. "Kita tidur di sini tadi malam. Kenapa sekarang jadi kayak gini?" Pak Sodri memeriksa pintu dan jendela, memastikan itu memang rumah yang sama, namun tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan tersebut. Malam itu, ketiganya mencoba bertahan dengan lilin-lilin kecil yang mereka nyalakan di dalam ruangan. Suasana semakin mencekam. Di luar, suara langkah kaki berat kembali terdengar. Kali ini disertai bisikan yang lebih jelas. "Jangan berhenti. Terus bangun." Tiba-tiba, pintu rumah kecil bergetar keras, seolah seseorang mencoba membukanya. Tono berteriak ketakutan, sementara Aris memegangi pintu agar tidak terbuka. Pak Sodri dengan palu besar di tangannya berdiri siap melawan, meskipun ia tidak tahu apa yang ada di luar. Suara itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam keheningan yang lebih mencekam. Pak Sodri tahu apapun yang sedang mereka bangun di rumah utama
itu bukanlah proyek biasa, dan apapun yang berusaha masuk malam itu mungkin adalah makhluk yang tidak akan berhenti sampai mereka menyelesaikan pekerjaannya. Ketiganya saling pandang, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa mereka semakin dalam terperangkap, bukan hanya dalam proyek renovasi ini, tetapi dalam dunia yang tidak pernah mereka pahami. Pagi itu Pak Chaudhry, Aris, dan Tono bangun dengan tubuh lemas. Tidur mereka bukan istirahat, tetapi lebih seperti perjuangan melawan ketakutan. Mereka tahu mereka tidak bisa terus seperti ini, tapi tidak ada pilihan lain. Pekerjaan harus selesai. Dengan perasaan berat, mereka kembali ke rumah utama. Namun sebelum memulai, Pak Chaudhry memutuskan untuk berkeliling rumah. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan, dan ia juga ingin mencari tahu apakah ada penjelasan untuk semua yang terjadi. Di belakang rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di bawah pohon besar yang rimbun, ada sebuah nisan kecil yang hampir tertutup lumut. Tulisan di atasnya hampir pudar, tetapi masih bisa dibaca. Saraswati, 1957-1972. Pak Chaudhry memanggil Aris dan Tono untuk melihat siapa Saraswati. "Saya nggak tahu," jawab Pak Chaudhry, suaranya bergetar. Tapi ia tahu nama itu bukan kebetulan. Saat mereka bertiga memandangi nisan itu, angin dingin tiba-tiba bertiup, membawa bau tanah basah dan bunga melati yang menyengat. Dalam kesunyian terdengar suara lembut seorang perempuan, nyaris seperti bisikan. "Kenapa kalian ganggu aku?" Aris langsung melompat mundur. "Ini tempat angker," serunya panik. Namun sebelum mereka sempat melangkah pergi, angin terhenti dan keheningan kembali menyelimuti mereka. Pak Chaudhry dengan rasa takut yang semakin dalam memutuskan untuk masuk rumah dan mencoba mencari petunjuk lain. Di salah satu kamar yang mereka belum sentuh, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang tersembunyi di bawah tumpukan puing. Dengan hati-hati mereka membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa foto hitam putih seorang gadis kecil, yang jelas adalah Saraswati, bersama seorang pria yang wajahnya mengingatkan mereka pada pria tua yang pernah datang ke rumah ini. "Apa ini bapaknya?" tanya Aris. Yang paling membuat mereka merinding adalah sebuah buku catatan usang dengan tulisan tangan yang masih bisa dibaca. Di dalamnya terdapat catatan tentang ritual-ritual aneh dan diagram sebuah altar yang mirip dengan yang muncul dalam mimpi mereka. Catatan itu menggambarkan rumah ini sebagai tempat persembahan untuk menjaga hubungan dengan dunia lain. Saraswati, gadis kecil dalam foto, disebut sebagai korban terakhir. Ayahnya yang tidak rela kehilangan putrinya mencoba menggunakan ritual untuk membangkitkan sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari dirinya. Namun ritual itu gagal, meninggalkan rumah ini dalam kutukan yang mengerikan. "Apa kita lagi bangun altar itu, Pak?" tanya Tono dengan suara bergetar. Pak Chaudhry tidak bisa menjawab. Satu hal yang ia tahu pasti, mereka tidak boleh melanjutkan pekerjaan ini. Dengan perasaan panik, mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Saat mereka mencoba meninggalkan rumah, jalan menuju luar desa terasa tidak ada ujungnya. Mereka terus berjalan, tetapi selalu kembali ke rumah utama. "Apa kita terjebak di sini?" tanya Aris dengan suara gemetar. Pak Chaudhry hanya bisa mengangguk. Rasanya seperti desa ini menolak membiarkan mereka pergi. Dalam keputusasaan, mereka kembali ke rumah kecil untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tetapi hati mereka tahu mereka sudah terlalu dalam. Mereka sudah terlalu dalam terperangkap dalam sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Malam itu, bisikan-bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan memerintah. "Selesaikan pekerjaannya, atau kalian tidak akan keluar dari sini." Bisikan-bisikan yang mereka dengar terasa seperti perintah langsung ke dalam kepala mereka. Kata-kata ini berulang-ulang, memerintahkan mereka untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Ketegangan melumpuhkan mereka, namun mereka tahu bahwa hanya ada satu pilihan menghadapi apapun yang sedang menguasai tempat ini. Pak Chaudhry,
meskipun takut mengambil peran sebagai pemimpin, kita harus balik ke rumah itu. Kalau kita kabur, tempat ini tidak akan membiarkan kita pergi. Aris dan Tono awalnya ragu, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti. Dengan langkah berat, mereka kembali ke rumah utama. Suasana malam itu berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan udara terasa tebal seperti dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Begitu mereka masuk rumah, lampu-lampu yang tidak pernah menyala sebelumnya kini tiba-tiba memancarkan cahaya kekuningan yang lemah. Di tengah ruangan, sosok pria tua yang pernah mereka temui berdiri dengan tenang, menatap mereka dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kalian kembali," ucapnya dengan nada datar, namun menggelegar di ruangan itu. Pak Sodri maju dengan penuh keberanian yang dipaksakan. "Siapa Anda sebenarnya? Apa yang terjadi di sini?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan mengelilingi mereka, seolah sedang mengamati malam baru, seolah sedang mengamati mainan baru. "Kalian sudah membuat rumah ini hidup kembali," katanya sambil tertawa kecil. "Aku adalah penjaganya, dan kalian adalah bagian dari pekerjaan ini." Aris yang tidak tahan lagi berteriak, "Kami tidak mau ada urusan sama tempat ini. Kami cuma kuli bangunan biasa." Namun, pria itu mendekati Aris. Tatapannya tajam seperti mata elang. "Tidak ada yang biasa di tempat ini. Kalian dipanggil untuk menyelesaikan apa yang pernah tertunda." Pak Sodri, meskipun gemetar, mencoba menenangkan situasi. "Apa yang Anda inginkan dari kami?" tanyanya pelan. Pria tua itu tertawa, dan dalam sekejap tubuhnya berubah. Wajah keriputnya memanjang, matanya membesar, dan kulitnya menjadi abu-abu seperti lilin yang mencair. Suaranya berubah menjadi berat dan menggelegar. "Aku ingin altar itu selesai. Semakin lama kalian melawan, semakin sulit kalian pergi." Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar. Dinding-dinding rumah tampak seperti hidup, perlahan merapat ke arah mereka. Di tengah ruangan, altar hitam seperti yang mereka lihat dalam mimpi mulai muncul dari lantai, perlahan terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. "Kalian lihat, kalian sudah setengah jalan," ucap sosok itu sambil menunjuk altar. "Tinggal sedikit lagi, dan semuanya akan selesai." Pak Sodri menggeleng keras, "Kami gak akan ikut ritual ini. Kami gak mau terlibat." Namun, pria itu hanya menyeringai, dan bayangannya mulai memanjang, menyelimuti ruangan. "Kalian tidak punya pilihan," katanya, suaranya menggema hingga ke dinding rumah. Saat mereka mencoba melarikan diri, pintu dan jendela rumah tertutup rapat. Suara langkah kaki dan bisikan mulai memenuhi ruangan. Kali ini lebih keras dan lebih nyata. Dari bayang-bayang, sosok-sosok menyerupai makhluk dalam mimpi mereka muncul, mengitari mereka dengan tatapan mengintimidasi. Aris jatuh terduduk di sudut ruangan, menangis tanpa henti. Tono, yang biasanya tegar, menggenggam kepala dengan kedua tangannya, seolah melawan suara-suara di dalam pikirannya. Pak Sodri meskipun takut, mencoba mencari celah untuk melawan. Dalam kepanikan itu, ia teringat nisan Saraswati di belakang rumah. Ada sesuatu tentang gadis itu. Mungkin kunci untuk menghentikan semua ini. Kita harus ke belakang rumah. Nisan itu, mungkin itu jawabannya. Namun, pria tua itu menghalangi mereka. "Jika kalian mendekati nisan itu, kalian tidak akan kembali hidup." Pak Sodri menatap pria itu dengan penuh tekad. Ia tahu, meskipun berisiko, itu satu-satunya cara. Dengan palu besar di tangannya, ia menyerang salah satu dinding rapuh, menciptakan celah yang cukup untuk melarikan diri. "Cepat keluar sekarang!" teriaknya. Aris dan Tono mengikutinya, dan mereka bertiga berlari menuju belakang rumah, meninggalkan pria tua itu dan altar yang kini tampak hampir selesai terbentuk. Mereka tahu bahwa apapun yang ada di dalam rumah itu belum selesai mengejar mereka. Di belakang, suara langkah kaki dan tawa mengerikan terus mendekat, membuat mereka semakin berlari tanpa henti menuju nisan Saraswati.
Pak Sodri, Aris, dan Tono tiba di belakang rumah dengan napas tersengal. Di depan mereka, nisan kecil milik Saraswati berdiri sunyi, dikelilingi oleh akar pohon besar yang mencengkeram. Dikelilingi oleh akar besar pohon yang mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Udara di sekitar terasa semakin dingin, dan bayangan dari rumah utama tampak seperti merayap mendekati mereka, disertai dengan suara langkah kaki berat dan tawa mengerikan. "Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak Aris dengan suara panik. Pak Sodri yang juga bingung mendekati nisan itu. Dalam hati, ia memohon maaf kepada Saraswati. "Kalau kamu mendengar, kami gak bermaksud ganggu. Tolong tunjukkan caranya biar kami bisa pergi dari sini." Tiba-tiba, tanah di sekitar nisan bergetar. Akar-akar pohon yang mencengkeram nisan mulai bergerak perlahan, membuka jalan ke sebuah lubang kecil yang penuh dengan cahaya redup. Pak Sodri menoleh ke arah Aris dan Tono. "Kita harus masuk ke sana." Namun, sebelum mereka bergerak, pria tua yang berubah menjadi makhluk menyeramkan muncul dari arah rumah. Tubuhnya kini tampak lebih besar, dengan kulit abu-abu pucat dan tangan panjang seperti cakar. Matanya bersinar merah dan suaranya menggelegar. "Beraninya kalian mencoba lari. Tidak ada yang bisa kabur dari sini." Makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka. Sementara suara tawa dan bisikan semakin keras di sekeliling. Aris mulai berteriak histeris, tetapi Pak Sodri menggenggam palu di tangannya dengan kuat. "Tono, Aris, kalian duluan. Saya tahan dia," seru Pak Sodri. "Tapi Pak," protes Tono. "cepat pergi," bentak Pak Sodri sambil melangkah maju menghadapi makhluk itu dengan tekad. Aris dan Tono akhirnya berlari menuju lubang yang terbuka. Ketika mereka hampir masuk, makhluk itu mengayunkan cakarnya ke arah mereka. Pak Sodri dengan refleks luar biasa mengayunkan palu ke sisi tubuh makhluk itu, menciptakan bunyi dentuman yang bergema di udara. Makhluk itu menggeram marah dan berbalik menghadapi Pak Sodri, memberikan cukup waktu bagi Aris dan Tono untuk melompat masuk ke lubang. Pak Sodri menatap makhluk itu dengan penuh kebencian. "Kami gak akan jadi bagian dari ritual ini," teriaknya sambil mengayunkan palu sekali lagi. Namun, kekuatannya semakin melemah dan makhluk itu bergerak lebih cepat. Tepat saat cakar makhluk itu hampir meraih Pak Sodri, lubang di tanah bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang menelan segalanya. Pak Sodri terbangun dengan kepala pusing. Ia menemukan dirinya terbaring di sebuah jalan setapak di luar desa, dengan Aris dan Tono di sisinya. Udara pagi terasa segar, jauh dari kegelapan dan ketegangan malam sebelumnya. Mereka bertiga saling memandang, memastikan bahwa mereka masih hidup. "Pak, kita berhasil," tanya Aris dengan suara pelan. Pak Sodri mengangguk, meski dalam hatinya ia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka melihat ke belakang, tidak ada tanda-tanda rumah itu atau desa tersebut. Yang tersisa hanya hutan lebat dan jalanan yang membawa mereka kembali ke kehidupan normal. Beberapa minggu kemudian, Pak Sodri memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Trauma dari pengalaman itu terlalu besar untuk diabaikan. Aris pindah ke kota lain, menghindari segala pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan tua. Tono, meskipun lebih pendiam setelah kejadian itu, tetap tinggal di kampung yang sama. Tetapi ia tidak pernah lagi menyebutkan tentang proyek tersebut. Namun setiap malam, Pak Sodri terkadang mendengar suara palu yang memukul sesuatu, meski tidak ada siapapun di sekitar. Dan di sudut matanya, ia kadang-kadang merasa ada bayangan seorang gadis kecil, berdiri diam sambil memperhatikannya dengan senyum tipis. Meski mereka selamat, sebagian dari mereka tahu apa yang pernah dimulai di rumah itu tidak sepenuhnya berakhir. Proyek di alam lain bukan sekadar kisah tentang pekerjaan biasa yang berakhir buruk. Ini adalah pengingat bahwa ada banyak hal di dunia ini yang melampaui pemahaman manusia. Terkadang rasa ingin tahu atau kebutuhan akan uang bisa membawa kita ke tempat yang seharusnya tak pernah kita masuki. Melalui pengalaman Pak Sodri, Aris dan Tono, kita belajar
bahwa keberanian tidak selalu cukup untuk melawan kegelapan yang tersembunyi. Ada batasan yang harus dihormati, tempat-tempat yang harus dihindari, dan sejarah yang lebih baik tetap terkubur. Cerita ini juga memberikan harapan bahwa meski dikelilingi oleh ketakutan, keinginan untuk bertahan dan melindungi satu sama lain bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata. Meski tidak semua jawaban ditemukan, keputusan untuk melawan dan melarikan diri telah menyelamatkan mereka, meskipun dengan bekas luka yang tak terlihat. Setiap rumah tua, setiap jalan sepi, mungkin menyimpan cerita yang tidak kita ketahui, dan di balik setiap pekerjaan yang nampaknya biasa, mungkin ada misteri yang menunggu untuk ditemukan atau dibiarkan terlupakan. Hati-hati dengan tempat yang tampaknya tak berpenghuni. Terkadang sesuatu masih tinggal di sana, dan mungkin mereka tidak suka diganggu.